Langsung ini Pak ya. Wadah rekamannya juga ya. Masuk TV berarti Pak ya. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang ibu-ibunya masih ngobrol Pak. Saya ulangi salamnya ya. Hukum menjawab salam tua wajib, mengucapkan salam itu sunnah, dan hukum menjawab salam itu wajib. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan mudah-mudahan yang menjawab salam saya dengan ikhlas, Allah limpahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan umurnya, Allah lunasi seluruh hutang-hutangnya. Kok yang ini aminnya keras betul Pak? Kelihatan banyak utangnya. Masya Allah. Mudah-mudahan di Ramadan ini gimana Bu? Mudah-mudahan ya utang puasa juga ya. Ya. Jadi banyak utangnya. Mudah-mudahan di Ramadan ini Allah permudah semua urusan kita. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih. Sebelum saya memulai materi kultum pada kesempatan malam ini, izinkan saya untuk berterima kasih dulu nih kepada DKM Musola atau Masjid Pak? Musola ya. Musola apa namanya Pak? Al Muhajirin KLP yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mengisi ya di musola ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita semua belajar dan menuntut ilmu. Sama-sama belajar Pak. Saya juga belajar itu. Baik, ini tahun kedua atau kedua kalinya saya diundang untuk mengisi. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saya duduk di sini menyampaikan bukan merasa pantas, tapi saya merasa bangga dan bahagia, senang bisa ikut diajak berkontribusi dalam acara dan kegiatan yang sangat luar biasa ini. Merasa diajak untuk ikut serta memeriahkan dan meramaikan. Karena saya lihat di jadwalnya memang kalau akhir-akhir Ramadan khusus internal IKLP ya Pak ya, betul ya? Memang anak-anak muda yang secara umurnya kayaknya nggak apa-apa sebagai generasi seterusnya, karena nggak mungkin yang tua-tua terus yang mengisi begitu. Insyaallah yang muda-muda akan meneruskan, minta doanya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya juga saya hadir di sini mengucapkan terima kasih ya. Kemudian tak merasa, maksudnya 10 tahun atau 8 tahun yang lalu saya tidak pernah berpikir untuk bisa duduk di tempat ini. Karena 8 tahun dan 10 tahun yang lalu saya hadir juga di musola ini sering, bahkan setiap tahun. Karena dulu ada adiknya kakek dan nenek saya di dekat sini, almarhum Gaek Jamal dan almarhum Waini ya. Almarhum sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya seumuran siapa di sini? Enggak ada adik-adik di sini ya? Oh, enggak ada. Ya 8 tahun yang lalu saya hadir di sini menjadi jamaah. Gitu. Jadi saya ke sini ketika diundang jadi muhasabah untuk diri saya. Ternyata begitu singkat umur yang kita rasakan ini. Begitu ya. Ternyata enggak salah Allah perintahkan ya bahwa umur kita ini hanya sebentar di dunia. Enggak bentar. Kayaknya baru kemarin Ramadan, awal Ramadan ya. Ibu-ibunya sibuk mempersiapkan ketupat segala macam, bapak-bapaknya sibuk juga nyiapin buat masjidnya, bersih-bersih segala macam. Sekarang sudah akhir Ramadan. Begitulah memang hidup yang kita alami. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan berbagai nikmat
nikmat sehat, nikmat kesempatan, yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Karena tidak semua orang yang Allah berikan nikmat iman dan Islam. Begitu banyak Bapak Ibu hadirin sekalian di luar sana orang yang mungkin lebih hebat dari kita, orang yang mungkin lebih kuat, lebih gagah dari kita badannya, bahkan mungkin mempunyai fasilitas yang lengkap, mobil punya, motor punya, rumah punya, segala macam punya, akan tetapi tidak Allah beri hidayah. Dan kita yang hadir di sini sekali lagi sangat bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di sini menunaikan salat Isya dan salat tarawih. Mudah-mudahan niat hadir kita di sini karena Allah dan Allah catat sebagai pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Gimana Ibu? Sehat Ibu ya? Sehat Pak ya? Kalau lihat dari muka-mukanya ibu-ibunya sudah gelisah kayaknya. Gelisah nyiapin ini kue lebaran. Bapak-bapaknya gelisah ya nyiapin uang THR. Masya Allah ya. Atau kalau problem orang rumah tangga sekarang, bapak-bapaknya gelisah. Di handphonenya banyak notif CO-an istrinya begitu. Banyak yang dipesan secara online. Bapaknya yang pusing karena harus membayarkan ya. Melihat HP sampai rumah, loh kalau notif ini apa mah, nyampe rumah oh, ternyata ada pesanan yang baju lah ya, yang gamis, yang sarung, segala macam dipesan ya. Bapaknya pusing akhirnya. Saat kok tahu saat ya, karena itu memang banyak problem yang sering saya dengar gitu. Saya senang berkawan berteman dengan orang yang lebih dewasa karena banyak ilmu dan banyak sesuatu yang bisa saya pelajari di situ gitu ya. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk kultum kita malam hari ini enggak serius-serius amat Pak Bu. Kultum kalau serius-serius ngantuk. Yang belakang kode. Nah itu udah tandanya udah kode itu kelamaan Ustaz. Gitu ya. Atau sudah mulai ada yang izin ke WC, ke toilet untuk wudhu, nah, itu udah tandanya tanda-tanda begitu ya. Minta segera dimulai tarawihnya. Santai saja insyaallah, kita tidak serius-serius amat karena saya lihat saya juga mantau di grup IKLP, oh, luar biasa ya. Dari hari pertama sampai hari ini ternyata semua direkap nih, masuk YouTube saya bilang wah. Jadi saya cek juga itu ternyata wah ini ya Mas Hendra ya yang sering ngupload nih. Saya perhatiin wah ini serius-serius semua nih. Kayaknya Bapak Ibunya butuh sesuatu yang lebih menenangkan. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Agama Islam yang saat ini kita nikmati adalah agama yang sifatnya sebetulnya bukan hanya ritual saja. Begitu banyak problem umat muslim saat ini atau umat Islam saat ini adalah hanya fokus terhadap ibadah ritual saja. Padahal kita tahu bahwasannya Allah menurunkan agama Islam itu agama satu-satunya yang Allah ridhoi ya. Dalam Al-Quran dikatakan adalah untuk jalan hidup kita, adalah konsep kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Kalau di surat Al-Baqarah di ayat 2 atau 3 itu Allah katakan hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk untuk apa? Bukan hanya untuk ibadah saja. Segala aspek kehidupan, baik akidah kita, ketauhidan kita kepada Allah, yakin kita kepada Allah, baik akhlak kita, baik muamalah kita, hubungan sosial kita dengan sesama manusia, itu semua diatur oleh agama Islam itu sendiri. Nah, akan tetapi tinggal kita yang mau atau tidak dalam mempraktekkan atau belajar untuk mengamalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208 kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau salah, yang berbunyi ya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Apa Bu kafah Bu? Bukan tetangga Ibu ya. Bukan Bu. Kafah artinya menyeluruh. Bayangin kalau kita melihatnya, wahai orang-orang yang beriman tuh. Orang-orang beriman itu kan berarti orang Islam ya Pak ya. Orang Islam. Tapi Allah katakan disuruh masuk lagi ke dalam Islam secara menyeluruh. Ini menandakan bahwa Allah menginginkan kepada kita umat Islam itu jangan sampai ada gini analoginya. Ada orang Islam itu yang hanya di teras. Gitu ya. Dia hanya memahami covernya saja.
oh Islam itu agama, intinya ibadah. Ada orang Islam yang masuk sampai ke tengah-tengahnya. Nanti ada lagi umat Islam yang sampai tahap dia masuk semua ke dalam. Nah, itulah orang Islam yang Allah inginkan begitu. Makanya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, jangan pilih-pilih. Jadi kalau kita lihat penjelasan para ulama, banyak Islam itu aspeknya. Mengatur aspek kehidupan kita, akidahnya, akhlaknya, muamalahnya. Hari ini orang banyak ribut, Pak, Bu, cuma hanya mengenai ibadahnya saja. Jadi tiap tahun ke tahun ributnya itu aja. Wabil khusus di Indonesia. Wah, ini kalau nggak kunut berarti Muhammadiyah. Nah, itu yang ribut ya, Pak ya. Tiap tahun ada. Ini kalau kunut berarti NU. Berarti Imam Makkah sana, Pak. Nah, itu berarti berorganisasi apa? Muhammadiyah gitu ya. Berarti dapat disimpulkan begitu. Padahal bisa dijelaskan dengan secara ilmiah. Ada dalilnya, ada sumbernya. Cuman lagi-lagi masyarakat kita kurang akan literasi, kurang baca, kurang mau belajar. Nah, ini masalahnya. Orang kan gitu ya. Udahnya bodoh, ndak mau belajar. Nah, ini kerok. Udahnya bodoh, senang mengolok-olok saudaranya. Saudara seorang muslim, padahal sama-sama saudara, tapi senang banget mengolok-olok yang diajak. Padahal secara kemaslahatan ya kita semuanya saudara, mau NU, Muhammadiyah, mau orang Padang, mau orang Jawa ya, mau orang Jaseng, orang Sunda, semuanya saudara dalam agama Islam. Enggak ada. Dalam Al-Quran dikatakan Allah itu menciptakan berbagai berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk apa? Untuk saling mengenal. Begitu. Jadi bukan untuk saling mencaci maki, Pak. Ini sekarang kita di Indonesia ini salah kaprah kadang memahaminya. Gitu. Senang betul mencaci, senang betul memaki. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kita harus paham betul memasuki Islam itu secara kafah. Nah, saya ada yang bertanya kepada beberapa ustadz begitu, Pak. Ustadz, gimana pendapat antum tentang gimana nih kok umat Islam yang basicnya katanya adalah agama rahmatan lil alamin begitu ya, agama yang menuntun kehidupan, tapi ternyata secara kualitasnya bobrok dibandingkan dengan negara yang notabene tidak beragama, contohnya Jepang gitu ya. Ada banyak pertanyaan seperti itu ya, dan mungkin hari ini kalau kita disuruh jawab bingung jawabnya ya juga ya. Itu Jepang tanpa agama mereka bisa hidup bahagia, rakyatnya itu tertib, Pak. Kalau kita lihat di YouTube itu luar biasa sopan santunnya, adabnya luar biasa masyarakat Jepang. Dari sejak kecil sudah diajarkan. Kalau pengen nyebrang, selesai nyebrang mereka memberi penghormatan dengan cara menunduk gitu kan. Luar biasa adabnya begitu kan, kalah gitu kalau dipikir ya. Gitu. Dan sedangkan kita yang katanya mati-matian, akhlaknya, akidahnya segala macam. Lihat kualitasnya, Masya Allah. Nah, bagaimana cara kita menjawab problem masalah ini? Nah, balik lagi kepada tadi. Ada orang Islam itu yang masuk secara setengah-setengah, separoh. Kalau bahasa kitanya Islam KTP. Islam tapi KTP-nya aja. Wayahe poso ya ning pasar mohon maaf gitu ya. Jojong gitu Masya Allah ya. Nggak ada merasa bersalah dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau kita lihat realita sekarang justru orang-orang yang agamanya kuat itu bukan orang Islam yang sejak lahir, Pak. Tapi orang Islam yang benar-benar mereka mencari kebenaran Islam itu sendiri. Apa contohnya? Orang-orang mu'alaf. Lihat ya, kita bandingkan, kita comparekan, lihat ya. Orang-orang yang Islam sejak lahir, ya tidak semua ya, dengan orang-orang Islam yang benar-benar mencari kebenaran Islam sendiri. Beda, Pak. Betul-betul tauhidnya kepada Allah luar biasa, yakinnya, ibadahnya benar-benar. Kalau kita kan kadang enggak ya, Pak. Yang enak-enaknya aja lah yang dipilih. Waktu terawih awalnya aja, ya. Ini kan sisa pemain inti ya, Pak ya. Pemain inti semua. Pemain cadangan, pemain pendatangnya entah kemana sisanya ya. Mudah-mudahan kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk istiqomah dalam menjalankan perintahnya ini diberi kemudahan oleh Allah. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Maka dari itu kita sebagai seorang Islam tidak boleh milih-milih. Kita harus paham betul bahwa Islam itu adalah konsep yang harus ada dalam hidup kita.
Mau dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya itu sebetulnya ada di dalam Islam. Bahkan masalah ekonomi, ya, sosial, politik semuanya ada, Pak. Cuman hari ini itu tadi kebanyakan kita sibuk dengan yang aspek ibadah ritual, yang akhirnya dengan tetangganya, dengan masyarakatnya, dengan saudaranya kok nggak akur. Dan mungkin ini banyak yang kita saksikan realnya di lapangan. Saya boleh berkisah sedikit ya Pak Ibu ya. Ini pengalaman saya di 2021. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk kafilah dakwah atau dakwah dari kampus saya itu di sebuah daerah pelosok lah gitu ya. Kita sebut Waikanan, tapi saya nggak nyebut orangnya ini. Mudah-mudahan diambil sebagai pelajaran. Sampai di sana saya 1 tahun di sana tugasnya. Kaget Pak, nyampe sana jalannya luar biasa. Waikanan jeleknya, bolong-bolong, nggak ada jalan bagus. Saya sampai mikir Pak Bu, ini kalau ada orang lahiran brojol di tempat ini kayaknya. Saking luar biasa jeleknya. Sampailah saya di sana dan luar biasa ternyata problem masyarakatnya. Gitu. Jadi ada kontra konflik terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat maupun dengan masyarakat sekitar. Akhirnya ketika saya ke sana, saya berpikir pengen mendalami sebetulnya apa sih kok sampai masyarakat itu kayak benci betul begitu sama tokoh-tokoh Islam yang ada di situ atau beberapa lah yang ada di situ. Saya gali, saya silaturahmi segala macam. Singkat cerita ternyata adalah sesuatu yang sifatnya kurang baik yang seharusnya itu tidak ditunjukkan oleh seorang muslim apalagi seorang tokoh agama di situ. Ya, dia sikap sosialnya sangat-sangat kurang, bahkan mungkin mohon maaf bisa sering zalim dengan tetangganya. Akhirnya ini yang membuat ternyata orang-orang sana itu merasa benci. Bencinya kan personal ya, tapi mau ndak mau kan secara aspek ritualnya kebawa juga. Nggak maulah sholat di sana, kenapa ada dia? Gitu. Sudah kebawa emosional. Padahal seharusnya kita sebagai umat muslim yang sadar betul bahwa kita bertetangga, bersosial itu adalah sesuatu yang ada panduannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, sampai-sampai ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita, ya, yang berbunyi, laisal mu'min alladzi yashba wa jaruhu ja'u ila zambi, yang artinya bukanlah seorang mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan yang ada di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam Adab Al-Mufrad. Tidaklah beriman, ya, tidaklah mukmin seseorang itu apabila dirinya merasa lapar tapi tetangganya dirinya kenyang tapi tetangganya merasa kelaparan. Ini menunjukkan bahwa keimanan seseorang Rasulullah SAW sampaikan sebanding lurus dengan kepeduliannya dengan tetangganya. Apalagi hari ini kita Ramadan, belajar berpuasa, membentuk karakter. Kita merasakan betul bagaimana rasanya perut itu lapar. Gak enak ya Pak ya, dari pagi sampai sore kita nahan. Apalagi kalau ada jam-jam rawan, lemes betul rasanya. Yaitu secara tidak langsung Allah pengen kita merasakan begitu ya. Begitulah rasanya orang-orang yang lapar. Jangan-jangan selama ini kita tidak pernah merasakan hal yang seperti itu, tapi tetangga kita, saudara kita yang ada di samping kita, keadaannya seperti itu dan kita tidak peduli. Ada berita yang viral Pak Bu di beberapa bulan yang lalu, anak di NTT sana umur 10 tahun meninggal secara bunuh diri. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sering scroll sosmed paham. Anak 10 tahun meninggal bunuh diri. Bukan gara-gara jatuh cinta, bukan. Bukan gara-gara merengek nggak dibeliin mainan bagus, bukan. Bukan gara-gara pengen ke mall tapi nggak dikesampein, bukan. Tapi karena satu hal, nggak bisa kebeli buku yang harganya 10.000. Luar biasa Ibu ya. Saya pas baca itu tertampar gitu loh, ya Allah. Sampai seginikah keadaan saudara-saudara kita yang ada di pelosok yang kita nggak tahu mungkin keadaannya.
Bunuh diri. Dia nulis di surat di kertas sebelum dia bunuh diri. Kurang lebih perkataannya tuh seperti ini. Ibu nggak usah sedih, dia kan minta ke mama. Mama nggak usah sedih, saya sudah ikhlas gitu ya. Saya tidak ingin membebankan orang tua. Bu, 10.000 pengen kebeli buku. Kita kalau bayangkan 10.000 hari ini kita pakai sehari habis nggak kira-kira? Wah, jangankan sehari ya. Kayak 1 jam habis Pak. Parkir udah 2.000, mobil mungkin 5.000. Ya kan? Masuk WC 3.000, ada yang 5.000. Beli air minum 3.000 habis Pak. Tapi di NTT sana ada anak 10 tahun mati gara-gara nggak bisa beli buku harganya 10.000. Ada beritanya, cek, boleh dicek. Beberapa bulan yang lalu, 1 atau 2 bulan yang lalu, viral beritanya. Alangkah zolimnya, gitu kan? Alangkah zolimnya. Nah ini menjadi introspeksi bagi diri kita, bagi tetangga, aparatur negara yang bergerak di bidang sosial. Kok bisa ada anak, bukan karena pengen apa, cuman pengen kebeli buku, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Luar biasa. Hari ini kalau kita lihat realita anak-anak kita, ya ada adik kita begitu ya, 10.000 nggak mau mereka dikasih 10.000, nolak ibu ya. Dikasih THR sama emak sama bapak, 10.000 bapaknya pelit betul katanya kan. 50 lah kata, nawar dia malahan. Dan kita belum pasti 50.000 itu kemaslahatan untuk apa. Tamiya zaman saya dulu ya, kalau duit banyak beli Tamiya, beli sepeda, beli tembak-tembakan gitu kan. Lah ini 10.000 Pak Bu, nggak bisa kebeli. Nah, ini menjadi tamparan untuk kita. Mulai hari ini coba kita sadarkan diri kita. Akankah ibadah itu bisa menjamin kita masuk surga? Gitu kan. Ya mudah-mudahan gitu. Tapi coba bayangkan ketika kita nanti ingin sampai di pintu surga, ibadah kita bagus, puasanya diterima, ya kan? Zakatnya diterima, ibadah hajinya diterima yang sudah haji. Mudah-mudahan di sini yang belum haji diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya kan? Baca Quran diterima, segala macam diterima. Sampai mau masuk ada yang protes. Siapa yang protes? Tetangga kita. Duhai Allah, saya tidak terima dia masuk surga. Kenapa? Karena dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri tanpa memikirkan tetangganya. Gagal Pak masuk surga. Gagal. Jatuh itu semua. Rasulullah mengajarkan gitu kan. Seenggaknya kata Rasulullah dalam hadis, kalau kamu masak yang sifatnya ada kuahnya, banyakin kuahnya Bu. Jangan pelit ya. Banyakin kuahnya, rendang. Tapi kalau rendang nggak bisa Ibu ya. Kering kalau rendang ya. Banyak kuah bukan rendang jadinya ya. Gulai jadinya ya. Iya, nggak bisa. Maksudnya ya selain dari itu maksudnya. Untuk apa? Untuk bisa dibagikan ke tetangga. Jadi jangan sampai ibu-ibu zalim. Masak kuah kan biasanya ibu-ibu masak mau lebaran. Wih, ketupat udah stok banyak di rumah ya. Gulai kaki sapi udah 4, wih udah lengkap betul kan, masak gulai. Sibuk dari pagi sampai sore. Tetangganya cuman kebagian asapnya doang. Wih, baunya enak bener kata tetangga saya ini. Berharap dia sore-sore mudah-mudahan Ibu Rahimah antar ke rumah saya bisa. Ya kan? Ternyata enggak juga. Cuman saudaranya yang dari jauh yang dikasih. Datang baru dikasih. Loh, padahal kalau secara realita kehidupan kita kira-kira nih Bu ya. Kira-kira. Seandainya kita mengalami peristiwa mohon maaf yang tidak kita inginkan, kebakaran, meleduk gasnya, atau ada saudara kita yang meninggal misalnya, kira-kira siapa yang nolong duluan, yang nolong duluan? Akankah saudara kita yang kita bangga-banggakan yang dari jauh-jauh itu, atau tetangga kita yang bakal menolong pertama? Tetangga ya Pak ya? Nggak mungkin Pak Bu, orang yang jauh, karena yang peduli pertama pasti tetangga kita. Maka dari itu yang harus pertama kali merasakan kebaikan dan kebermanfaatan kita juga adalah tetangga kita. Jangan sampai zalim sama tetangga. Begitu. Nah inilah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, menjadi bahan introspeksi diri kita sebagai seorang muslim. Sudahkah keimanan kita itu diaplikasikan dalam kehidupan kita? Atau saat ini kita hanya mementingkan diri kita, yang penting saya masuk surga, yang penting saya
lah tetangganya di sampingnya kelaparan, membutuhkan makanan atau membutuhkan bantuan lainnya sifatnya moral atau material, kita nggak peduli. Jangan, Pak. Dan sampai-sampai ini mohon maaf ya, saya sering kadang bertemu orang-orang yang ateis atau agnostik begitu ya. Mereka sampai meremehkan kita. Jadi gini maksudnya, alangkah anehnya orang Islam itu. Mereka berbondong-bondong beribadah gitu ya, tapi nggak ada sama sekali itu kepeduliannya sama orang lain. Ya mending saya tanpa agama tapi dampaknya terlihat. Ini jadi bahan ejekan. Tapi jangan marah kita, justru ini jadi bahan introspeksi diri kita. Ada benarnya juga. Selama ini memang kita ini sibuk dengan ibadah-ibadah yang sifatnya ritual. Dan inilah kesempatan kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Allah itu pengen ngajarin kepada kita untuk berbagi. Sampai di akhir nanti ada zakat. Itu kan secara manifestasinya adalah bentuk solidaritas kita. Jangan sampai di hari raya nanti ada saudara-saudara kita yang kelaparan, di rumah kita mubazir ya, gulai tunjang, rendang numpuk jadi satu, tetangga kita kelaparan. Nah, itu yang dimaksud dengan kezaliman. Ya Pak ya, Bu ya, insyaallah mudah-mudahan hal-hal yang demikian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena selain kita berharap kepada ibadah yang kita lakukan, tetapi jangan sampai ya ibadah-ibadah yang sifatnya sosial pun kita tinggalkan. Karena Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bahwa kalau kita seandainya berdosa kepada Allah, berbuat salah kepada Allah, taubat nasuha, taubat yang benar-benar taubat, ya kemudian kita meninggalkan itu, insya Allah diterima, ya kan? Tapi kalau kita zolim dengan saudara kita, dengan tetangga kita, belum tentu bisa dimaafkan kalau belum diikhlaskan oleh orang tersebut. Nah, ini yang susahnya Pak, repotnya. Kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taubatan nasuha, berusaha untuk meninggalkannya, nggak mau melakukannya lagi, insya Allah bisa diterima. Tapi kalau kita zolim dengan tetangga kita, sebelum dia ikhlas dan memaafkan, nggak bisa Pak. Harus betul-betul dia ikhlas. Makanya tadi jangan sampai kita yang pengen masuk surga, di surga di stop sama siapa? Tetangga kita sendiri, gara-gara zolim, nggak ngasih gulai rendangnya. Tuh ketawa Bapak, pengalaman kayaknya ya. Iya, yang dikirimin apa? Baunya doang, asapnya doang yang dikirimin. Ting bating ya. Jangan ya Bu ya, jangan. Ya. Kalau bisa dibagi, walaupun kalau bahasa Padang seketek ya Bu, seketek ya jadilah itu. Nah, itu. Jadi keturunan orang Padang Bu Pak. Iya, kakek nenek saya, bapak saya asli orang Padang. Cuman sayangnya satu, nggak bisa bahasa Padang. Ya gimana Pak? Lingkungannya orang Jawa, Jawa Pak sana. Orang Jawa. Yang ngomongnya Jawa Bendino. Ya kalau di sini saya dengar senang, makanya saya kesini. Biar bisa belajar dikit-dikit, seketek jadilah ya. Pulang cuman bawa kalimat seketek jadilah. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mungkin demikian sedikit banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita dan siap untuk mengamalkan, insyaallah. Insyaallah demikian saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.